Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mangjidan kabawacaah sekali deui ah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khassana bi ta'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqal Qur'ani min ladun hakimin alim wa ala alihi wa ashabil mujawwidina lil kitabil mubin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, alhamdulillahi nastati'u an tajtama'ani hadzal ma'had hidayatul furqan wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Qarikenulah, qarikenulah. Sijidan parahnya sijidan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa qala nabiyuna Muhammad khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa qala idha afdala ibadati ummati qiraatul Qur'an. Ayuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Angkatkeun pandanganna. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli waj'al li wazira min ahli Harun akhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tiada kata yang paling indah, tiada puisi yang paling berarti, tiada kalimat yang paling melekat selain kata puja puji kepada Zat yang Maha Suci. Bingkayan tahmid hayu urang persembahkeun ka Gusti Allah, urayan kata tasyakur hayu urang tunjukkeun ka Al-Ghafur anu atos masihan ka urang sadaya nama rupa-rupa kanikmatan, di antarana nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga urang sadaya bisa kempel di tempat mahfalah anu mulia ieu. Anu pamudah-mudahan kempelna urang di dieu sing didugikeun rahmat sareng taufik hidayah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Salawat salam hayu urang lantunkeun ka buah manah Siti Aminah anu mana dialah Rasul mulia pembawa pelita jaya, dialah Rasul idola tauladan umat sedunia, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, pencegah kemungkaran, dialah baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin, hadirin. Pangkoret-koret na jalma lain jalma anu tara sodakoh, lain jalma bakhil, tetapi pangkoret-koret na jalma bila mana aya anu ngucapkeun lafaz Nabi Muhammad muka disambut ku pembacaan sholawat. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, wabil khusus syaikhi wa syaikhuna al mukarram wal mukarramah al muazzam wal muazzamah alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Guru kita selaku pimpinan pondok pesantren Al-Qur'an Hidayatul Furqan, hayu urang doakeun guru urang sadaya ieu
angkatkeun pandanganna. Barakallahu fi rizqihim wa barakallahu fi ilmihim wa barakallahu fi auladihim wa barakallahu fi kulli hayatihim. Dan mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan putra putrinya dijadikan putra putri soleh dan solehah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Terhilap ke para santriawan anu ganteng manawan jika bohong nampan. Terhilap ke para santriawati anu gelisna kawanti-wanti jika kunti. Terhilap ke para santriawan santriawati anu nuju nyucruk kana ilmu, mudag luncat kana pangabisa, anu ngacir ka pasisir ka sedihnya lindung di gunung kabingung. Anu pamudah-mudahan ieu para santriawan santriawati khusus nasim abdi kenging ilmu anu manfaatur barokah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. 1000 langit yang cerah ceria kuuraikan kata I love you kepada pembawa acara anu atos masihan waktos kasim pribados, sehingga sim pribados bisa bengkok nyarios dina ieu waktos. Anu pamudah-mudahan ieu pembawa acara sing dikabulkan apa yang dicita-citakannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Sijidan besingan hanya sijidan kemarin ngajual beas urang tapi beja can dibayar ya si sandi buktina. Ma'asyaral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Tanpa kita sadari dan tanpa kita selusuri, dari zaman ke zaman negara Indonesia sudah semakin maju saja. Namun di balik kemajuan itu banyak sekali terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi. Bencana sudah semakin merajalela di mana-mana. Karena apa? Karena manusia sendiri yang memancing bencana datang ke dunia. Kenapa manusia yang disalahkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilanda gempa bumi, beliau letakkan tangan beliau ke tanah, kemudian beliau berkata, maksiat apa yang kalian lakukan sehingga Allah berikan gempa bumi kepada kita? Sayyidina Umar bin Khattab ketika dilanda gempa bumi, beliau berkata, maksiat apa yang kalian lakukan sehingga Allah berikan gempa bumi kepada kita? Kalau besok ada gempa bumi lagi, saya tidak akan tinggal dengan kalian. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika dilanda gempa bumi, beliau kirim surat kepada seluruh gubernur-gubernur yang isi suratnya, hei para gubernur, bertaubatlah engkau kepada Allah dan sedekahkan harta kalian di jalan Allah. Sayyidina Ka'ab bin Malik ketika dilanda gempa bumi, beliau berkata, tidaklah bumi bergetar, tidaklah bumi bergoncang, kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang bermaksiat di atasnya, sehingga bumi bergetar, bumi bergoncang, karena bumi malu dan takut kepada Allah atas terlalu banyak hamba-hamba yang bermaksiat di atasnya. Sayyidina Anas bin Malik, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ganteng. Sayyidina Anas bin Malik, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, apa pendapatmu tentang gempa bumi? Kata Aisyah, wahai Anas bin Malik, apabila 3 perkara sudah semakin merajalela di mana-mana, apa 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah khamr, yang pertama adalah minuman keras. Apabila minuman keras merajalela di mana-mana, yang tua mabok, yang muda mabok, yang miskin mabok, yang kaya mabok di mana-mana. Yang kedua, apabila perzinahan merajalela di mana-mana, apabila pelacuran merajalela di mana-mana. Yang ketiga, apabila musik dunia sudah semakin merajalela di mana-mana, sehingga orang lupa baca Quran, lupa zikir, lupa takbir, lupa tahmid, lupa tamjid, lupa istighosah, sibuk dengan urusan-urusan dunia. Apabila 3 perkara itu sudah semakin merajalela di mana-mana, maka Allah berkata kepada bumi, hei bumi, bergoncanglah engkau, hei bumi, bergoncanglah engkau.
Apabila mereka bertaubat, hentikan goncanganmu. Apabila mereka tidak mau bertobat, guncanglah mereka sehingga binasa. Jadi Allah berikan gempa bumi kepada kita, jangan kita tanyakan kepada Allah, ya Allah kenapa kamu kasih gempa bumi, ya Allah kenapa kamu kasih banjir, ya Allah kenapa kamu kasih tsunami, ya Allah kenapa kamu kasih badai. Tetapi tanyakan kepada diri kita, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Kemudian Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'un, mal'un wa ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa 'aliman aw muta'alliman." Dunia ini hina, dunia ini terkutuk, wa ma fiha, dan semua hal-hal yang ada di dalamnya semuanya terlaknat, illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, kecuali orang-orang yang taat kepada Allah. Beliau kosongkan hatinya dari dunia, harta, pangkat, jabatan. Lidahnya, hatinya bersambung kepada Allah. Lidahnya basah dengan zikir, takbir, tahmid, tamjid, sholawat. Orang-orang alim wa aliman, dan orang-orang yang alim au muta'alliman, orang-orang yang menuntut ilmu, itu adalah golongan yang mulia. Kalau ada orang tidak mau berzikir kepada Allah, tidak taat, tidak patuh, tidak tunduk, orang alim bukan, penuntut ilmu juga bukan, maka dia termasuk dalam mal'un yang dimaksud oleh baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin, ada banyak di antara mereka orang-orang beragama Islam tetapi tidak mengenal syariat Islam. Ada banyak di antara mereka orang-orang munafik. Dengan senang hati mereka menistakan agama. Dengan senang hati mereka menistakan agama dengan cara menginjak-injak Al-Quran. Al-Quran diinjak-injak, Al-Quran diduduki, Al-Quran ditaruh di WC, Al-Quran ditajong. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk menurunkan derajat agama Islam. Hadirin, apabila Al-Quran diciptakan hanya untuk dijadikan sebuah bahan ejekan, apabila Al-Quran diciptakan hanya untuk dijadikan sebuah bahan tontonan, apabila Al-Quran diciptakan hanya untuk diinjak-injak, apabila Al-Quran diciptakan hanya untuk dijadikan sebuah bahan ejekan, maka tidak akan ada hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Tidak akan ada hadis afdalul ibadati ummati qira'atul Qur'an. Tidak akan ada hadis iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Tidak akan ada ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Apabila niat mereka yang tidak mengenal syariat Islam, apabila niat mereka membuat agar orang-orang yang tahu syariat Islam itu sesat, bodoh, apabila niat mereka untuk menyesatkan kita, apabila niat mereka untuk membuat kita bodoh, maka sesungguhnya kami tidak akan terpengaruh. Kami santriwati Al-Quran Hidayatul Furqan, kami santri Al-Quran Hidayatul Furqan, walaupun tubuh kami dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil untuk menghentikan kecintaan kami kepada Al-Quran, dengan dipotong-potong tidak akan berhenti kecintaan kami kepada Al-Quran, malah dengan dipotong-potong hanya akan menambah kecintaan kami kepada Al-Quran. Takbir. Kenapa? Karena ulama-ulama telah memberikan contoh yang baik kepada kami. Coba kita lihat kesibukan ulama-ulama salaf terdahulu dengan Al-Quran. Kalau kita pengen tahu bagaimana kesibukan ulama salaf terdahulu dengan Al-Quran, kita tinggal bercermin bagaimana kesibukan kita sekarang ini dengan HP, maka kesibukan seperti itulah ulama salaf terdahulu dengan Al-Quran. Kalau kita mau makan sambil pegang HP, ulama salaf mau makan sambil pegang Quran. Kalau kita jalan kemana-mana pegang HP, bawa HP, ulama salaf jalan kemana-mana pegang Quran, bawa Quran. Kita anak-anak muda zaman sekarang siang sore malam sibuk dengan HP, ulama salaf siang sore malam sibuk dengan Al-Quran. Al-Habib Ahmad Al-Muhdor, beliau gali kubur, memasuki kubur yang beliau gali, mengkhatamkan Al-Quran 9.000 kali khatam. Al-Imam Ghazali, Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Ketika dewasa
beliau mengkhatamkan Al-Quran 8 kali khatam satu hari. Ba'da subuh 2 kali khatam, ba'da zuhur 2 kali khatam, ba'da asar 2 kali khatam, ba'da isya 2 kali khatam. Seperti itulah keadaan ulama-ulama soleh. Maka wahai para sahabat-sahabat seperjuangan, jadikanlah mereka sebagai teladan kita. Kita anak-anak muda harus bisa menjadi anak-anak muda yang baik, anak-anak muda yang taat. Kenapa? Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya taat, anak-anak mudanya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, besok kampung kita bakal baik, negara kita bakal baik, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang baik. Sebaliknya, kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya nongkrong, anak-anak mudanya mabok-mabokan, anak-anak mudanya ngajablay, anak-anak mudanya ngincil, anak-anak mudanya ngajamet, besok kampung kita bakal hancur, negara kita bakal hancur, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Takbir. Dan saya mengajak kepada para santri, di sini banyak para santri. Bogor, Cemplang adalah kota santri. Wahai para santri, kita harus bangkit menjadi santri-santri yang selalu menyampaikan kebenaran. Kenapa? Afdalul jihad, paling utamanya jihad, paling baiknya jihad, paling bagusnya jihad kalimatu haqqin wa fi riwayah kalimatu adlin inna sulqa min jahil. Jihad yang paling utama, jihad yang paling baik adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan, menyampaikan perkataan yang benar, menyampaikan perkataan yang adil kepada sesama manusia, kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, kepada sesama manusia. Awas kasih minum. Nyawanya? Air. Ini aus. Mari gini. Aduhnya ya. Hadirin. Orang ganteng. Ma'asyaral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Turnuhun. Hadirin. Jadi kita jangan patah semangat untuk mencari ilmu. Meskipun ayeuna urang Bundung, bisul, sesekelen, mangjidan kurap, haju, mengapik, sukuna, tetap urang teh kudu bersabar. Sebab qala Imam Syafi'i, man lam yadhuq dhulla aw murra ta'alimu sa'atan tajarra'atul al-jahili taula hayati. Barang siapa yang tidak mau, barang siapa yang tidak tahan, tidak kuat dengan hinanya, dengan pahitnya, dengan susahnya, dengan perihnya, dengan capeknya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan menelan hinanya, pahitnya, susahnya, kebodohan selama-lamanya. Wa qala ba'du hukama man lam yahtamil dhulla ta'alimu sa'atan baqiya fi dhulil jahili abada. Barang siapa yang tidak sanggup, tidak kuat, tidak kuat dengan hinanya, dengan capeknya, dengan perihnya, dengan capeknya menuntut ilmu sesat, maka yang tersisa dalam hidupnya adalah kebodohan selama-lamanya. Berarti Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita apa? Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, orang ngaji jadi santri itu susah, capek, lapar, telan semua pahitnya itu, karena terkadang sesuatu yang pahit itu bisa menjadi obat bagimu. Obat itu pahit, tetapi obat yang pahit itu bisa menyembuhkanmu dari berbagai penyakit-penyakit zahir. Ilmu, nuntut ilmu itu susah, capek, lapar, jauh dari keluarga, tetapi itu bisa menyembuhkanmu dari berbagai penyakit-penyakit batin. Kamu kira para kiai-kiai, para guru-guru kita mendapatkan ilmu dengan begitu saja, tanpa adanya capek, tanpa adanya lapar, tanpa adanya susah? Tidak, mereka dulu mendapatkan ilmu susah, capek, lapar, mereka kelaparan ketika mencari ilmu. Dan kita sekarang ini
Ujian kita bukan hanya lapar, bukan hanya susah, bukan hanya capek, tetapi ada banyak kesedihan-kesedihan yang datang. Ada ulama yang dibunuh, ada ulama yang diincar, ada ulama yang dipenjarakan. Kenapa? Kalau ulama diincar, ulama dibunuh, ulama dipenjarakan karena mereka takut, mereka gelisah, mereka galau melihat persatuan umat. Umat tidak bisa dibodoh-bodohi lagi. Umat tahu mana ulama ya imanuhum fi qulubihim, mana ulama ya imanuhum fi aqlubihim. Ulama diincar, santri diincar, ulama dibunuh, dipenjarakan, santri dan santrinya pun dilecehkan. Wahai kalian yang di atas, wahai kalian pemimpin-pemimpin, jangan kurang ajar sama santri. Mereka orang-orang lugu, tetapi mereka tidak dungu. Mereka bukan penipu, tetapi mereka gudang ilmu. Mereka harapan umat. Mereka bukan penjilat, mereka bukan pengkhianat. Jangan pancing kemarahan santri, jangan hinakan peran santri. Baju seragam yang mereka pakai adalah hasil tetesan darah santri. Gaji yang mereka terima adalah hasil pengorbanan santri. Mereka memang tidak mempunyai pangkat dunia, tetapi mereka ahli tapak. Mereka rajin puasa. Jangan pancing hijib nasor mereka, jangan pancing kebangkitan mereka, jangan pancing kemarahan mereka. Jikalau hati mereka sudah terluka, hati-hati dengan doa-doa mereka, hati-hati dengan sholat malam mereka. Pangkatmu bisa hancur tak terduga, keluargamu bisa lebur tak tersisa, dan akhiratmu bisa terkubur di dalam neraka. Karena mereka tidak takut senjata, mereka tidak takut kehilangan nyawa. Yang mereka takutkan adalah laknat Allah Subhanahu wa taala. Takdir. Takbir. Coba kita lihat santri-santri terdahulu. Para santri-santri terdahulu, malam mereka hafalin alfiyah, malam mereka baca Quran, malam mereka mutolaah, malam mereka murojaah, malam mereka berzikir, menangis, takut kepada Allah. Itu malam. Tetapi kalau siang mereka pegang pedang, bersifat darah, berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Wahai para santri, bangkitlah engkau untuk agama, bangkitlah engkau untuk negara, bangkitlah engkau untuk Rasulullah, bangkitlah engkau untuk menolong agama Allah. Agama butuh kepada kalian. Jadikanlah lidah kita sebagai syaiful maslul, sebagai pedang terhulus yang siap untuk membelah kepala-kepala liberal, yang siap untuk membelah kepala-kepala seular, yang siap untuk membelah otak-otak PKI, otak-otak pemimpin-pemimpin yang zalim. Mungkin semikil hayangnya. Pan semikil makitu toko burung buka duit hayang bae. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Atau pangis diberi duit. Terus Kajer daripada sia hadir we balik. Satu jore. Nu nyaho ka jelema jore eta jelema jore. Berarti dia nu jore. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Bang Adi heula duitna. Geus wae ho urang serak. Pan urang ayeuna aya jadwal deui ka Malaysia nyonatan Upin Ipin. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Emang pasti salah abdi mah jelema. Sebab cek mang santri teh cek sakara. Cadut mung pokorek tak-takan puyuh buntutan hayam hitun bendogan. Nini-nini kanyutan aki-aki tilan. Farji kumo di seletingan jauh di tanah ka langit lamun urang teu boga salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, janganlah. Bila ada jarum yang patah, janganlah ditaruh di laci. Bila ada kata-kata yang salah, janganlah dilaporkan kepada polisi.
Saya bukan penjudi apalagi penjahat kaum istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.